Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersama-sama hendak merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Namun sebelumnya, mari kita datang di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sabda kehidupan, Sang Pemelihara raga, jiwa kami seutuhnya. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu menaikkan syukur atas berkat pemeliharaan yang Tuhan berikan. Sepanjang malam kami boleh beristirahat, dan pagi hari ini kami boleh bangun dalam kesegaran. Sebelum kami memulai karya layan, aktivitas pekerjaan di hari ini, kami hendak mendasarkan diri pada sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu menjadi suluh bagi langkah kehidupan kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Tuhan, Sang Sabda yang sudah menjadi manusia di dalam karya Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Daniel 3 ayat 17 sampai 18, demikian sabdanya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang seringkali meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa. Dia Raja segala raja. Allah itu Maha Perkasa. Ia sanggup melakukan segala perkara. Jangan takut, jangan gentar, percayalah kepadanya. Iya, ungkapan iman yang demikian tersebut tidaklah keliru, karena memang Dialah Allah yang Maha Kuasa, Maha Perkasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Tetapi persoalannya adalah iman yang seperti itu seringkali bersikap membabi buta. Memiliki Allah yang Maha Kuasa sehingga dia di dalam kehidupan melakoni langkah-langkah dengan sembrono, menganggap Allah sanggup melakukan segala sesuatu, maka dengan percaya saja maka Allah akan melepaskan kita dari segala macam sakit penyakit, pencobaan, penggodaan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tentu sikap diri yang meyakini karya pemeliharaan Allah, beriman kepada Allah, bukanlah iman yang membabi buta, bukan iman yang sembrono, bukan iman yang semau gue, bukan iman yang masa bodoh. Ketika kita menjalani kehidupan ini,
Lalu iman yang bagaimana? Yang seharusnya mendasari ketika kita melangkah menapaki kehidupan ini. Iman yang tunduk dalam otoritasnya. Kitab Daniel pasalnya yang ketiga ayat 17-18 menyaksikan di mana teman-teman Daniel, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego, yang sedang ditekan oleh Raja Nebukadnezar dan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena apa? Karena teman-teman Daniel tidak mau tunduk kepada Raja Nebukadnezar yang maunya disembah, maunya dipuja. Kita tahu bahwa Raja Babel menganggap dirinya sebagai dewa, dan bahkan dia membuat patung lembu emas yang harus disembah oleh orang-orang pada masa waktu itu. Sehingga Sadrah, Mesah, Abednego pun diajak menyembah kepada dewa-dewa Babel tersebut. Tapi yang menarik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sadrah, Mesah, Abednego ternyata tidak beriman secara membabi buta, tetapi beriman dengan tunduk pada otoritasnya, pada otoritas Allah, pada prakarsa Allah, pada prerogatif Allah, bukan beriman secara membabi buta. Kita membaca di ayat yang ke-17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Inilah iman yang tunduk dalam otoritasnya, tidak menganggap Tuhan sebagai pribadi yang sanggup melepaskan Sadrah, Mesah, Abednego dari perapian, tidak meyakini secara membabi buta bahwa Dia akan melepaskan, Dia yang berkuasa akan meluputkan dari maut, sehingga dia berani, dia tidak gentar menghadapi perapian tersebut. Bukan iman yang membabi buta, tetapi iman yang tunduk kepada otoritasnya. Jika Allah yang Maha Kuasa hendak melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Jika tidak, ya tidak jadi soal. Dia tetap Allah dan kami tetap menyembah kepada Allah, Sang Pemelihara kehidupan. Iman yang tetap tunduk dalam otoritasnya. Iman yang mempersilahkan Allah bekerja. Bukan sekehendak kita, tetapi sekehendak Allah berdasarkan otoritas Dia. Kita manusia hanya diajak untuk tunduk dalam otoritas dan kehendaknya. Jika Dia hendak menolong, puji Tuhan, syukur kepada Allah. Jika tidak jadi soal. Kita tetap menyembah kepada Allah yang punya otoritas penuh di dalam kehidupan ini. Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang beriman secara membabi buta. Jangan takut. Ayo kita buka gedung gereja. Ayo kita beribadah kepada Allah. Dia akan melepaskan kita dari virus corona.
Itu iman yang membabi buta. Tetapi iman yang tunduk dalam otoritasnya adalah iman yang mempersilahkan Allah berkarya, memakai kita manusia, menata kehidupan dalam cinta kasih Allah. Seperti Amsal 1 ayat yang ke-7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita tunduk kepada otoritasnya, kita pun memakai hikmat dan pengetahuan yang sudah Tuhan berikan. Dalam segala keadaan, tetap beriman kepada Dia sebagai sumber otoritas, pemelihara, pemrakarsa kehidupan, sembari kita berkarya dengan hikmat. Dan dalam hikmat tersebut membuahkan kehidupan. Jika kita hendak beribadah bersama-sama di gereja, kita pun diberikan hikmat untuk menata dengan berbagai macam protokol kesehatan yang ada. Sehingga bukan iman yang membabi buta, pasti Tuhan melepaskan kita dari segala virus, bukan. Tetapi takut akan Tuhan menjadi awal pengetahuan, dan kita membagikan kehidupan, mendatangkan keselamatan. Selamat untuk beriman kepada Dia sang sumber kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami tunduk dalam otoritas-Mu, tidak beriman secara membabi buta. Kami sadar kami manusia yang lemah. Oleh sebab itu, kami mempercayakan diri kami kepadamu. Jika Engkau berkenan melepas kami dari segala sakit penyakit, jika Engkau berkenan melepaskan kami dari segala pergumulan, beban-beban kehidupan, kami bersyukur. Tetapi jika tidak, kami harus menghadapi pergumulan tersebut, kami harus menghadapi sakit penyakit tersebut, maka kami tetap beriman kepada Engkau, sang sumber kehidupan, sang pemelihara jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan kami untuk terus beriman secara total kepada-Mu. Dalam Kristus kami bersyukur. Amin.